Hai teman-teman, perkenalkan aku Ocha, saya istrinya Pak Basri Adi. Selamat datang di Basri Adi Channel. Kali ini kita mau sharing-sharing nih tentang aktivitas kita selama WFH. Teman-teman kan tahu ya, WFH itu pekerjaannya dari Zoom meeting ke Zoom meeting, dari interview secara online, secara virtual, lama-lama jenuh juga ya, karena udah 8 bulan kan kita melakukan aktivitas di rumah aja. Makanya saya sama Pak Basri berusaha membuat rumahnya jadi nyaman, seger gitu, sehingga apa yang kita lakukan di rumah kita bisa makin kreatif dan makin happy gitu. Jadi nggak perlu lagi harus pergi kemana untuk bisa bikin bahagia. Jadi di rumah aja kita sudah bahagia gitu. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan taman yang ada di rumah. Jadi kalau orang bilang home plan tour ya. Jadi di rumah kami ada 2 taman, taman depan sama taman belakang. Nah, kali ini saya memperkenalkan taman depan apa aja isinya ya. Oke, saya mulai dari ini nih, sirih gading ya. Teman-teman udah tahu semua ya. Ini tanaman mudah banget perawatannya. Kemudian makin panjang makin bagus sih. Ini sih baru ya, jadi masih segini nih. Gitu, sirih gading. Oke. Nah, kemudian ini ada namanya brokoli kuning, teman-teman. Ini untuk bikin hijau, jadi biar tamannya juga kelihatan penuh gitu. Nah, terus saya juga isi dengan bromelia. Ini ada banyak jenis bromelia. Ini bromelia tricolor, ini bromelia giant ya, yang nantinya akan berwarna pink. Ini kan udah mulai pink ya di ujung-ujungnya. Nanti kalau dia udah gede jadi pink. Ini masih bromelia tricolor. Nah, di tengahnya kita tanam anting putri. Nah, anting putri ini ada bunganya, cuma ini belum berbunga, teman-teman. Wangi juga sih bunganya. Di sekelilingnya juga masih bromelia yang kecil-kecil yang hijau. Kemudian, nah, yang ini ada anggrek tanah. Kalau berbunga dia warnanya ungu. Ya, anggrek tanah. Nah, kemudian yang di ujung situ itu namanya zodia. Zodia tuh tanaman pengusir nyamuk. Jadi ada fungsinya juga. Kan kita takut ya ada nyamuk demam berdarah dan macam-macam. Jadi harus menurut saya sih ditanamin juga itu zodia. Di sebelah zodia ada Divenbasia. Itu tanaman yang gampang banget. Itu kalau getahnya lumayan bikin gatel. Ya. Nah, saya balik ke sana ya. Nah, ini udah pada tahu ya, ini namanya lidah mertua. Banyak ya, tanamannya cukup bandel, gampang ditancepin aja udah langsung tumbuh. Nah, kalau ini namanya Dracena atau Dracena kuning ya kalau ini. Nah, ini kalau saya bilangnya meranti Bali. Tapi ada yang bilang juga itu Calathea tricolor. Saya lumayan banyak loh. Beberapa ibu-ibu suka ditanamnya di pot. Tapi kalau saya sih tanamnya di tanah aja, jadi biar mereka makin banyak dan rimbun. Nah, kalau ini sih udah lama. Ini pohon rambutan. Biasanya berbuah ya, tapi kali ini mungkin masih belum. Oke teman-teman, itu aja perkenalan dengan penghuni taman saya yang di depan. Kita masuk ke dalam yuk. Oh ya, sebelum kita ke taman belakang, taman depan ini juga udah ada sebelumnya. Jadi ini taman saya yang lama. Nah, ini nih lihat nih, brokoli hijaunya udah gede banget nih. Dulunya kan kecil segini, sekarang udah segede gini. Nah, saya tanam juga ada anggrek tanah. Kalau berbunga warnanya ungu. Nah, terus ada tanaman baru nih. Ini namanya sambang dara. Kalau teman-teman googling di internet, sambang dara ini fungsinya banyak loh. Salah satunya bisa menghentikan pendarahan. Ya, jadi bagus banget. Kalau ini Palisota Medan. Oke teman-teman, cukup berkenalan dengan taman depan. Sekarang kita ke belakang yuk.
Hai teman-teman, ini ruang kerja saya sama suami. Kita gantian aja, kadang-kadang suami di sini, saya yang di sana, atau suami yang di sana, saya yang di sini. Nah, ruang kerja kita ini langsung berhubungan dengan taman belakang kita. Jadi pada saat kita jenuh, habis meeting berjam-jam secara virtual, kita langsung lihat ke belakang atau ke kiri, langsung ada tanaman-tanaman yang bisa bikin mata kita seger. Mau aku kenalin dengan tanaman-tanamannya? Yuk, ke belakang. Nah, teman-teman, ini salah satu hiburan kami ya. Ini sengaja ada ikan cupangnya, jadi ikan cupangnya kan lucu banget ya. Nah, terus kalau daripada kosong kita isi batu. Terus ada tanaman, ini namanya Singonia burlemak kalau nggak salah. Ini tanaman yang bisa ditanam dengan media air. Saya udah coba ini selama sebulan dan alhamdulillah tanamannya juga sehat-sehat, dan ikan cupangnya juga happy nih kelihatannya. Ya, jadi ini hiburan kita selama kita bekerja di ruangan ini. Nah, selain Singonia burlemak, juga ada nih satu lagi. Nah, ini tanamannya saya isi dengan Dracena kuning ya. Nah, ada ikan cupangnya juga, ada batu-batunya juga. Ini airnya diganti sekali 2 hari sih. Kenapa? Karena kan ikan cupangnya perlu dikasih makan juga. Kadang-kadang bikin airnya kotor. Oke. Nah, di meja kerja juga ada ini salah satu alocasia ya. Kalau nggak salah ini Alocasia dragon scale kalau nggak salah namanya. Ini tanaman juga nggak perlu air, jadi saya pakai metannya, pakai ini nih, apa sih namanya ya, lumut-lumut gini, lupa namanya. Jadi disiramnya terus dia lembab, jadi kita nggak harus siram tiap hari ya. Oke, nah selanjutnya ini dengan tanaman-tanaman yang di pot ya teman-teman. Nah, ini kelompok dari Aglonema. Ini Aglonema Donacarpen kalau nggak salah namanya. Nah, ini kalau Aglonema kan nggak perlu sering-sering disiram dan cukup sekali seminggu aja. Coba ini saya lagi taruh di luar biar agak dapat matahari ya. Kemudian ini ada keladi, aneka keladi. Ini keladi tricolor ya namanya. Mohon maaf kalau masih salah-salah ya, saya kan nggak hafal juga. Kalau ini alocasia juga, ini Amazon ya. Ini bagus banget ya hijaunya. Tulang-tulangnya di daunnya keren banget, bikin mata seger deh memandang. Ini ada sirih gading lagi. Sirih gading banyak banget di rumah saya karena tanaman ini paling tahan banting. Nah, kalau ini Aglonema lipstick, dia juga nggak perlu disiram tiap hari, cukup sekali seminggu aja. Kemudian ini masih Donacarpen. Nah, kalau ini Aglonema bigroy. Ini kelompok Aglonema dan Caladium. Kalau ini Aglonema Snow White. Ini lidah mertua lagi. Ini saya punya janda bolong tapi kayaknya kok nggak kuat ya, nggak bertahan hidup ya. Saya juga bingung gimana cara membuat dia bisa sehat dan subur, karena saya beli online. Kayaknya sih mungkin selama dalam proses pengiriman dia nggak bagus akar-akarnya. Nah, kalau ini keladi wayang, keladi melon, watermelon. Kalau ini keladi Mickey Mouse, katanya daunnya itu selalu berdua. Jadi kalau tumbuh daun baru, daun yang satunya lagi akan mati gitu loh. Jadi daunnya cuma ada 2 dalam satu pot. Nah, kalau ini keladi batik, ini keladi apa ya, saya nggak tahu juga namanya, tapi jenis yang lain. Nah, ini keladi tisu.
Nah, keladi ini perlu sinar matahari yang cukup. Jadi kalau sinar mataharinya cukup, warnanya akan keluar menjadi cerah. Jadi aslinya keladi ini kan warnanya hijau, tapi kalau dapat sinar matahari yang cukup, warnanya jadi putih bersih, bagus gini. Ini juga akan keluar warna pinknya kalau dapat cahaya matahari. Makanya saya taruh di bagian depan. Oke, nah ini bagian kelompok tanaman yang ada potnya, yaitu kelompok aglonema sama caladium. Kita pindah yuk ke taman belakang. Nah, teman-teman, ini namanya tanduk rusa. Dulu kita suka lihat di di pohon-pohon ya, nempel pohon mangga gitu, karena saya sama suami sengaja bikin konsep ala-ala jungle gitu loh, kayak hutan. Jadi biar kita bisa merasa kayak di alam bener-bener. Makanya kita dinding-dindingnya kita tempelin banyak tanduk rusa. Ini pakis. Cuma perawatannya agak-agak susah ya ternyata, jadi nggak boleh kurang air. Padahal saya di Bogor, curah hujannya kan tinggi, tapi ternyata ada yang kering-kering juga. Ini masih ada sirih gading. Nah, kalau ini bunga melati ya. Bunga melati ini wangi banget. Ini udah berbunga nih. Suka saya petikin, lumayan buat wangi. Nah, kemudian ada Bromelia giant. Ini gede ya, lumayan. Ini yang tricolor. Kalau ini lili Paris, ya buat ini aja, biar tamannya juga kelihatan padat ya. Nah, ini anting putri yang udah dibonsai. Lumayan bagus. Ada berapa nih? 3. Nah, tanamannya masih mirip ya sama yang di depan. Ini ada sambang dara, ada bromelia. Kemudian ini ada Palisota Medan lagi. Ini Bromelia red ya. Ini warnanya merah. Dan kalau ini Bromelia giant, gede banget. Ini Bromelia yang paling gede. Nah, kalau ini masih Bromelia. Ini Bromelia pink nih. Mudah-mudahan nanti segera warnanya akan jadi pink. Ini pandan Bali. Yang lainnya tanamannya mirip ya, tanduk rusa, pakis, kemudian sirih gading. Oke teman-teman, sekian perkenalan dengan taman saya. Taman depan udah, taman belakang udah. Kemudian saya mau kasih tahu juga di ruang tengah ada tanaman juga. Oke, yuk kita masuk ke ruang tengah. Oke teman-teman, ini ruang tengah yang langsung berhubungan dengan ruang kerja, dan ini bagian juga ruang keluarga kita gitu ya. Biar ada sentuhan alamnya, saya memberikan 2 lidah mertua di kiri kanannya. Lumayan udah gede ya lidah mertuanya, lumayan bikin hijau-hijau. Nah, saya juga pengen ada taman gantung, tapi kan bingung kalau dikasih tanah, takutnya kan pasti kotor. Nah, saya kasih ide begini teman-teman. Jadi sirih gadingnya dimasukin ke botol. Terus tinggal airnya kita ganti aja sekali seminggu. Masukin deh ke sini. Nah, bagus kan jadinya? Sebelah sana juga kayak gitu, sama. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banyak udah mau ngintip channelnya Pak Basri Adi. Kali ini tentang hobi kita, plan home tour. Oke, bye.